gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia, dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih tau, gue divonis nih penjara, gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue divonis 5 tahun, karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan, yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan, gimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih zaman Emang Twitter. iya, baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Temen gue juga ketat lama. Ketat dulu yang ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebe Gemini gue inget HP. Iya betul. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya bener. Nah, suatu saat gue buka Twitter, ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Dulu Twitter. Ini posisi Di dalam kan? Di dalam. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajang-ajang kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya. Di kampus gue ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan. Tapi gara-gara itu gue jadi belajar, ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu, kesalahannya adalah gobloknya gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik, karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi. Gue bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Damn, kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue doain dia terima kasih, walaupun gue gak ketemu dia ya. Gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri. Mereka tuh sampai mau bunuh diri tuh begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustadz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Nggak gue bilang, nggak gue jawab. Nggak gue jawab soal vonis gue. Alihin topik deh. Topik. Iya. Topik. Kamu berapa lama Udah makan? di penjara?
Udah makan? Itu cara ngontrol, Pak Ustadz, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada satu dan dua lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada, abis itu ada teman gue perempuan, jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok, langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian bab nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Kan tapi kan gue bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal. Mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia alhamdulillah, kalau enggak lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Nggak enak asli lo punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gua aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja hati masih nggak tenang loh. Tuh gua bingung tuh, aduh ini gimana sih ini ngilanginnya gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan, gua nggak bisa ketemu dia nih, kealingan jeruji gitu ya kan. Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh Berapa lama? berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan. Habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang, atau kejadian apa yang bikin Yang kayak sadar gue bego banget nih gue gitu kayak. gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak tadinya gue tuh kayak yang biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu. Tapi tiba-tiba pas ya nggak tahu, mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas gue ngeliat istri gue kayak ngeliat mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban. Dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu. Pokoknya lebih lah. Dan gue kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasihnya yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu. Tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan, udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti banget. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas kok. Wah itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok, harus ikhlas, harus bener-bener. Dan ternyata nggak cuma ke perempuan lawan jenis juga, kadang-kadang cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadepin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang 1, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang 1 itu, ya kan? Jadi misalkan ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anaknya berprestasi segala macem, yang 1 nih anaknya nggak karu-karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak gak karu-karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang nggak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu.
Udah lah bercanda lagi aja, jangan ngomong-ngomong kita terlalu dalam kenapa ya? Gua malah ini yang kita butuhin. Kita paling dalam-dalam. Malah ini yang kita butuhin. Memang ini liga subuh sih. Terus Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Ntar. Boleh ngerokok nggak sih? Ya nggak apa-apa, santai. Nggak boleh sama dia. Jangan. Nggak apa-apa. Jahat dia emang. Lanjut. Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu yang pertama ya itu dia kalau gue belajar dari ilmu agama yang gue harus ini bahwa kita nggak akan pernah bisa lari ya dari yang namanya takdir. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada perkara yang namanya takdir. Tapi ada yang bisa merubah takdir. Yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang kenapa doa bisa merubah takdir. Apa yang dimaksud dengan takdir? Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu. Sampai gue tangkep kayak seakan-akan gini. Kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih, takdirnya kan, semua. Sahurnya bentar aja. Oh ya, bentar aja santai. Nggak apa-apa, boleh taruh. Terima kasih ya. Maaf ya Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua, kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk ke dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu. Gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Iya. Jadi makanya bolak-balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal, tapi malah jadi bukan bercerama. buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu berubah. Iya lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Apa? Kayak kita bicara yang lebih santai lagi nih, Iya. Ustadz Jojo. Bagaimana menyandang gelar Ustadznya Gen Z? Aduh. Sebenarnya kok Ustadz tuh hanya sematan orang kok. Gue pribadi, gue merasa keberatan sebenarnya panggil Ustadz karena gue pengen tetap mau ngobrol dekat sama orang. Kadang-kadang orang kalau tahu nih Ustadz ngobrol jadi sungkan. Iya. Perlakuannya Harus mah kayak doa gitu. aja, ya kan? Iya, maksud gue juga ya udah kayak gini aja. Maksud biar enggak, maksud gue pengen Iya, maksud gue pengen iya deket aja kayak gini. Kalau ketemu orang yang pernah main Dota ngobrol jadi asik, nggak canggung gitu loh. Asli. Jadi pengen ngerasa deket juga sama orang gitu Karena kan. mungkin kalau yang gue lihat ya Tat, ini kan cara pendekatan ya, pendekatan persuasif orang kan beda-beda. Ada yang mungkin pemuka-pemuka agama yang serius. Iya. Kalau dia lagi berceramah, mungkin kalau seiring perubahannya zaman nggak tahu benar atau enggak, nggak tahu baik atau enggak, ada juga mungkin pendekatan-pendekatan lain yang kayak sekarang ngobrol jadi temen, kita ngobrol juga lebih enak, tapi dengan tetap tuh dengan bumbu-bumbu kebaikan-kebaikan yang Isinya. Iya, ada isinya. Lebih enak juga ya. Tapi pendekatannya nongkrong, Iya, jadi benar. berasa lebih relate ke anak-anak sekarang. Karena emang basic gue juga emang sering nongkrong di Anak ini tongkrongan. gitu ya. Anak tongkrongan, kadang kayak Ditambah gini-gini. Green Boys, jadi anak-anak yang nonton Green Boys ya panutannya kalau enggak juga kok Green Boys nggak ngomongin yang aneh-aneh doang, ada Iya. juga lo baiknya nih waktu sesinya mau Ustadz Jojo misalnya gitu, mereka lebih relate gitu. Iya bener. Dan gue mau juga orang temen gue tuh kalau curhat juga jadi juga jangan terlalu kaku sama gue. Karena misalnya ada temen gue, Tot, pengen nikah nih kita nih, tapi belum ada duitnya gimana nih ya? Terus gue bilang, udah lo colok belum anak orang? gitu. Iya, Nah gue jadi pengen berasanya maksudnya ngomongin kayak bahasanya kayak gitu. gitu. Mau Jujur, gitu mau. jujur udah lo colok belum? Udah sih, tanggung jawab, udah nikahin buru, terus gimana dong cara? Kebetulan waktu itu lagi covid, nah ini kan lu mumpung lagi covid nih, murah lagi. iya kan? Lu murah nih nikah, oh iya juga ya, akhirnya dapet ide tuh kok, Surap dapet ide, oh iya juga ya, lu nggak usah keluar duit banyak, lu nikah aja di KUA, ntar kalau covid udah selesai bilang aja, raya-rayain, ntar kalau covid udah selesai, ntar juga lama orang lupa, akhirnya nikah, nah akhirnya beneran begitu, nah gue pengen tuh mau orang tuh dengan bahasa yang
jangan kayak terlalu kaku baku ya. Kalau mau cari yang mungkin lu pengen etalase pemuka agama yang agak serius ya silakan Iya, gitu kan. Tapi gue kadang-kadang pengen ya. gue pengennya yang ya pengen deket aja sama anak muda gitu, karena gue tahu background kehidupan gue dulu kurang lebih ya sama lah anak-anak game kayak gitu ya, umumnya mereka lah gitu. Dikemasnya lebih fun, lebih nongkrong, mungkin bener. mereka lebih berasa ya anjir gue nggak perlu, tetap yang disampaikan harus yang benar, tapi nggak perlu terlalu yang serius banget dengerin apa tuh ceramah, kayak nongkrong juga ada kok, ini ada hikmahnya, ada isinya gitu. Nah terus kok di posisi gue dulu, gue terkadang jadi ingetnya apa? Gue tuh nggak tahu harus kemana dulu, mencari kebaikan tuh kemana. Itu yang bikin gue tuh, kenapa gue pengen deket sama teman-teman kadang-kadang masih suka minum, pakai narkoba gitu. Karena dulu ketika itu gue nggak tahu gue harus kemana. Siapa sosok orang yang harus gue cari, yang bisa ngajarin gue kebaikan. Makanya gue lebih sistem kayak jemput bola, datang mereka, biar gue pengen ngasih tahu. Gue kasih, begini nih pengalaman hidup gue, lu begini, udah deh lo kerjain lah gitu. Lebih pendekatannya banyak, walaupun orang itu non muslim banyak yang curhat ke gue. Gue kasih tahu pendekatannya kayak lu sama orang tua punya masalah nggak? Kalau setahu gue nih, kalau di dalam ajaran Islam biasanya karir orang, kehidupan seorang anak itu ada hubungannya dengan hubungan dia sama orang tua, kayak gitu-gitu. Paling kalau dia non muslim gue kasih tahu tuh kayak gitu. Coba lu perhatiin lagi hubungan lo sama orang tua lo, kayak gimana tuh hubungannya. Iya sih bang, gue sama orang tua gue nggak begini. Ya udah, mulai sekarang lo perbaikin mulai dari sekarang, kayak gitu. Terus yang paling banyak sih ya kecanduan judi online ya. Kecanduan judi online tuh paling banyak sih, orang curhat sama gue tuh paling banyak. Dan itu sampai sekarang gue masih belum nemu formulanya. Susah ya? Itu susah banget itu. Kalau narkoba gue udah kasih tahu, jauhin teman-temannya gitu segala macam. Kalau judi online kan dijauhin teman, tetap punya perangkatnya sendiri. Itu kan repotnya kan. Berat tuh. Itu harus sendiri sih coy. Iya, sendiri gabut. Iya, dia sendiri. Ribet gitu. Sampai pernah ada orang datang curhat sama gue, dia bilang gini, Ustaz, aneh izin mau curhat nih, dia bilang begitu. Oh iya gimana tuh? Aneh kecanduan judi online nih, Tat. Jujur udah ratusan juta habis, mobil udah kita jual, motor udah kita jual, ini juga nih sisa motor, ini juga BPKB udah sekolah, Tat, kata gitu. Habis-habisan deh kita. Ketika mendengarkan gitu, itu hal biasa bagi gue gitu kan, maksudnya yang lain juga cerita kayak gitu. Cuman dia bilang, tapi plot twistnya nih Stat, gue guru ngaji kata dia. Dia guru ngaji. Ngaji. Dia bilang, gue setiap ngajarin anak kecil ngaji Stat, dikasih amplop, gue minta anterin murid gue ngedepo di ATM. Sampai sudah kecanduan segitunya. Itu sih yang Tapi nyandu sih, memang nyandu. Nyandunya parah. Guru ngaji aja nggak selamat. Emang tuh lubang charger kecil ya, tapi rumah masuk tuh. Iya. Rumah masuk tuh. Dia sampai udah sampai di titik kalau setiap punya uang atau apa kerja nih gajian, dikosongin tuh ATM-nya tuh, biar nggak buat ngedepo gitu segala macem, dikosongin mulu. Tapi kadang-kadang dia bilang sampai dia berobat ke psikolog gitu segala macem. Ternyata tuh akhirnya dia bilang sama gue, yang paling parah dari orang pecandu judi online tuh ada apa ya, satu penyakit di dalam dirinya tuh suka akan tantangan gitu. Suka banget kayak semacam tantangan, adrenalin main judinya itu. Dan itu yang paling berat tuh, istilahnya pecandu yang udah paling berat tuh. Jadi yang dimain bukan masalah nominal hartanya dia, tapi mainnya di adrenalinnya itu. Dopaminnya. Udah iya, banyak problematika kehidupan lah kayak gitu. Ada juga yang curhat-curhat kayak gini, Ustaz, izin nih Ustaz, curhat gimana, cewek kita hamil Ustaz, kayak gitu. Oh, gue bilang ya udah lo tanggung jawab dong kalau begitu. Iya masalahnya Ustaz, bini kita belum tahu Ustaz. Masalahnya ada dua. Langsung kita jawab begini, lo yang nyolok gue yang pusing nih. Lo yang nyolok gue yang pusing nih mikirinnya. Ya udah akhirnya gue harus kasih tahu begini, ini gimana ceritanya. Udah ya, pertama kali lo datang istri lo
cerita tentang kejadian ini. Lo ngulur, lo mau percepat, lo mau ngulur, ini bakal jalan terus masalah ini. Cerita sama istri lo, dan lo harus terima dari awal nih. Gue kasih tahu, kalau istri lo tiba-tiba mungkin ngelaporin lo ke ranah hukum atau merasa dirugikan atau apa, ya lo harus terima dari sekarang. Karena lo laki-laki, gue bilang belajar tanggung jawab. Ya udah, akhirnya dilakuin kayak gitu-gitu. Ntar di report update begini start kayak gitu-gitu lah. Aneh-aneh macam-macam jujur. Problematika hidupnya. By the way nih kita bisa sambil sahur kali. Iya, Ya, boleh ayo dong, biar enak ya. Silakan Ustaz Jojo. Iya, iya. Apaan aja. Santai. Santai. Sambil baca live chat ya. Ya, boleh live chat. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Iya, silakan. Mumpung kalian lagi bersama sama Ustaz Kenzi.